Halo, selamat pagi. Jumpa lagi dengan Gado-Gado SG dalam episode berkebun. Pagi ini cuaca cerah dan matahari tertutup awan. Sangat cocok untuk berkebun ya. Cuaca tidak panas ya. Dan pagi ini mau ngapain? Ini tanaman serai ya. Bisa dilihat sudah panjang sekali rambutnya. Dan hari ini Gado-Gado SG mau jadi tukang cukur. Kita mau potong ini rambutnya biar menjadi pendek. Tanaman serai mempunyai bulu-bulu halus, tetapi diraba ya bisa jelas. Dan tapi kalau dengan mata telanjang tidak kelihatan. Tetapi yang mesti diperhatikan ini adalah kedua sisinya tajam sekali ya. Sebaiknya tidak memegang dengan tangan kosong yang untuk kulitnya yang sensitif, apalagi ya sebaiknya jangan, karena bisa melukai juga. Kalau kena bulu-bulunya bisa gatal ya. Jadi saya mesti pakai sarung tangan juga. Nah ini supaya tidak kena kulit ya. Oke, mari kita bersihkan sarung tangan dan gunting. Oke, kita mulai jadi tukang salon. Dipangkas saja semuanya. Ada sebagian orang mengambil daunnya untuk buat teh ya. Ada juga yang untuk mengusir nyamuk di rumah. Tetapi untuk saya akan potong-potong dan kita taburkan di atas planter box. Apalagi untuk sayuran yang baru ditanam ya. Kita taburkan ke atasnya juga bisa mengusir sebagian serangga. Tidak semua serangga takut daun serai ya, tapi at least ya kalau kita tabur kita bisa bantu sebagian ya. Dan coba tunjukkan ini. Oh, mudah-mudahan iya ada serangga yang tidak takut dengan serai. Ini loh, jelas tidak. Ini dia tidak takut, kadang malah bertelur di daun serai ya. Agak bandel ini. Dapatnya banyak sekali, satu keranjang ya. Nanti kita gunting kecil-kecil dan kita taburkan di atas planter box. Gunting ya. Seberapa panjang juga bisa terserah kita, cuma saya tidak mampu terlalu kecil, jadi mungkin kurang lebih 7-8 cm ya. Di kampung halaman saya, Pontianak, dulunya sering beli ilalang ya. Ilalang itu daunnya mirip dengan daun serai, panjang-panjang seperti ini. Dan untuk sayuran tertentu biasanya juga setelah disemai bijinya, kita ambil daun ilalang yang sudah dipotong-potong dan taburkan ke atas. Fungsinya itu untuk melindungi biji dari burung, dari hujan juga.
Kadang kalau hujan yang terlalu besar juga bisa oke. Nih, kita lanjut. Saya tunjukkan ini dulu. Dan ini telur serangga yang tadi. Kelihatan tidak? Ini telurnya. Saya agak geli lihatnya ya. Kita balik lagi ke daun ilalang yang kita taburkan di atas permukaan tanah setelah menyemai bibit sayuran ya. Fungsinya satu yang untuk melindungi bibitnya dari burung, karena ada burung juga yang suka makan biji-bijiannya. Kadang dipatok-patok nggak sampai kita tidak terlalu membawa hasil. Dan kedua, untuk melindungi dari hujan. Kadang kalau hujan yang terlalu lebat, bijinya bisa terbawa air hujan. Daun serai kita taburkan di atas planter box yang ini dan juga ini. Semua seedling ya kita tabur. Kita tabur seperti ini. Kalau di sini lebih tepatnya ya, untuk melindungi anakan sayuran dari siput. Tabur. Ada sebenarnya fungsinya jika sudah kering dan daun serai ini membusuk, juga bisa salah satu alternatif pupuk ya untuk tanamannya. Kita taburkan saja. Mau panen bayam nih, kena serangga makan ya, daunnya tidak begitu bagus, jadi kita panen semuanya. Saya banyak kawan lansia di sini, rata-rata umur 80 ke atas ya. Kenapa saya senang berkawan dengan lansia? Kadang mereka itu kesepian. Kalau kita berkunjung dan cerita dengan mereka, ngobrol ya, mereka udah seneng. Dan kalau kita bawain sesuatu tambah seneng lagi. Hati-hati, ini di sela-sela bayam banyak tanaman ciplukan. Jadi kalau mau berbagi dengan lansia, kita sebaiknya hati-hati. Takutnya ini ciplukan keikut masak ya. Coba kita lihat, ini ciplukan, ini bayam. Yang kalau bayam merah masih nggak begitu susah bedakan ya. Kalau bayam hijau lebih susah ya. Ciplukan kita bisa bilang masih bisa dimakan ya, tapi rasanya itu pahit banget. Kalau udah kecampur dalam satu masakan, bisa dibuang semua masakan kita. Pahit, siapa yang bisa makan ya? Nggak semua orang bisa makan makanan pahit.
seperti daun singkong. Daun singkong masih nggak begitu ya, tapi daun pepaya yang pahit banget itu jika tidak diolah dengan benar. Hasilnya segini. Tanaman organik ya, bener-bener organik. Daunnya tidak begitu bagus, tapi masih layak untuk dimakan. Dan saya juga paling suka makan batangnya. Waktunya bersihkan tanaman bayam ini ya. Sudah gak begitu bagus, berlubang-lubang seperti ini, banyak lubangnya dan juga sudah agak tua. Jadi kita bersihkan semua untuk pupuk saja. Ini daun katuk, tanaman katuk yang ditanam tidak berhasil, kita juga buang. Sudah dibersihkan, tapi belum benar-benar bersih ya, tapi sudah lumayan. Ada beberapa bayam yang saya rasa masih cukup bagus, jadi saya biarkan. Nanti kita lihat beberapa waktu kemudian bisa dipanen tidak seperti ini, nampaknya masih sehat, jadi saya biarkan saja. Dan ini dapatnya 2 ember sampah organiknya, nanti kita kuburkan dalam tanah. Saya jadi tukang pangkas rambut lagi, buka salon lagi untuk memangkas tanaman asparagus ya. Tanaman asparagus memang sebaiknya selalu dibersihkan supaya bisa tumbuh tunas-tunas yang baru, tetapi sayangnya kadang sibuk ya, tidak sempat untuk pangkas-pangkas. Mari kita pangkas. Ada bunganya, coba lihat, kita pakai guntingnya satu. Banyak bunga, tetapi tidak berhasil menjadi biji ya, mungkin tidak ada polinasi ya, penyerbukan, jadi kosong. Ada satu tunasnya tidak begitu besar ya, dan yang satu sudah terlalu tua, panjang, sudah botak dan ini banyak sekali. Nanti dipotong kecil-kecil untuk jadikan kompos. Baru sadar dan lihat ternyata adasnya sudah mulai ada kuncup bunga. Di sini satu, di sini lagi lebih kelihatan, dan ada lagi sebelah sana, saya lihat satu lagi. Ya, senang banget. Semoga bisa berhasil menjadi biji. Mau kasih pupuk kandang untuk
tanaman sawi ya. Habis diberi pupuk kandang, kita mesti siram ya, karena kadang pupuknya nempel ke atas daun ya, takut nanti terbakar daunnya. Mesti kita cuci, kita semprot ya. Sudah diberi makan dan minum, kelihatan segar. Semoga tumbuh dengan bagus, nantinya bisa panen banyak. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa lagi di episode berkebun berikutnya. Bye bye.